Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Pada pertemuan hari ini nanti mungkin ada sedikit materi lagi yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman mahasiswa ya. Mudah-mudahan nanti dengan materi ini bisa eh, membuka analisis ataupun proses bisnis yang ada di dalam sebuah basis data. Intinya teman-teman bisa memahami maupun eh, bisa ada nalar lah gitu ya dalam menyusun ataupun membuat eh, sebuah database. Nah, di sini pun adapun tujuan dari basis data itu sendiri. Nah, tujuan utama dalam pengelolaan data pada sebuah basis data adalah yang pertama dilihat dari kecepatan dan kemudahannya atau di speed ya. Ada efisiensi penyimpanan, yang pastinya ada space-nya. Kemudian ada ketersediaan, availability, kelengkapan, completeness, gitu ya, completeness, keamanan, security, gitu ya, kebersamaan pemakai, shareability, kayak gitu. Nah, dimulai dari kecepatannya dulu, ataupun dari kecepatan dan kemudahannya, gitu ya. Nah, sekali suatu database telah dibuat dan berjalan, maka waktu yang diperlukan untuk mengembangkan suatu aplikasi akan lebih cepat ya, dan membuatnya juga akan lebih mudah yang pastinya. Nah, karena setiap tabel saling berelasi, maka akan bermudah untuk memperoleh data yang diinginkan pada tabel yang terpisah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya eh, bagaimana gitu ya sebuah data bisa diambil atau diputuskan dengan cepat ataupun dia sebagai penunjang keputusan kita. Nah, itu ternyata sebelum terjadi hal tersebut, dia sudah melakukan relasi antar tabel gitu ya ternyata. Jadi antara tabel satu dan tabel lainnya saling bersinggungan, saling berkaitan, saling memanggil, saling berelasi. Nah, dari hasil-hasil proses tadi sehingga dia terangkai dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat itu nanti yang akan digunakan sebagai penunjang keputusan, sebagai bahan analisis gitu ya, ataupun eh, bahan analisis gitu ya. Jadi bisa nanti kita programkan, program aplikasi kita nanti bisa memutuskan ataupun hanya memunculkan bahan analisis seperti itu. Nah, kemudian dari segi efisiensinya gitu ya, ataupun penyimpanannya. Nah, base data didesain sedemikian rupa sehingga terhindarnya dari penulisan data yang berulang, baik pada tabel yang sama maupun yang berbeda. Nah, artinya eh, tidak boleh kita dalam menuliskan ataupun membuat sebuah base data yang berulang gitu ya, pada tabel yang sama maupun yang berbeda. Artinya harus berbeda. Nah, berbeda itu seperti apa? Nanti akan kita praktekkan setelah kita UTS. Jadi setelah UTS nanti akan Bapak contohkan atau akan kita realisasikan gitu ya. Seperti apa sih yang Bapak maksud kayak gitu ya. Jadi dalam sebuah database di dalam pemanggilan gitu ya. Mungkin gambaran ya, gambaran yang ingin Bapak sampaikan. Mungkin boleh saja gitu ya dalam pemanggilan sebuah data diulang. Cuman kalau kita mengulang, mungkin banyak eh, proses-proses lagi yang nanti akan eh, bekerja di belakang layar tersebut. Nah, artinya itu tidak tidak efisien ya, tidak mempercepat dalam proses pemanggilan sebuah database gitu ya, relasi antar tabel. Jadi dengan apa namanya kita bisa
menentukan atau penulisan data yang tidak berulang tadi, maka itu akan membuat data lebih efisien. Karena eh, dalam penentuan seperti yang Bapak bilang di awal-awal, dalam penentuan primary key atau kunci utama, itu dia hanya memanggil kunci utamanya ya, kunci utama dari seluruh atribut yang ada di dalam tabel. Dengan hanya memanggil satu atribut yang menjadi primary key tersebut, maka dia mampu mewakili seluruh anggota atribut yang ada di dalam tabelnya sendiri. Nah, jadi kayak gitu ya. Mungkin di sini teman-teman eh, masih bingung, masih apa sih yang diomongin Bapak gitu ya. Dari tadi, dari pertemuan sebelum-sebelumnya sampai tadi juga teman-teman mungkin masih bingung, gak apa-apa. Dari bingung ini nanti teman-teman harapannya, karena ini masih teori ya, teori, harapannya nanti teman-teman eh, saat teman-teman membuat tabel itu tidak mengalami kesusahan ataupun masih bingung gitu ya dalam menentukan. Nah, jadi tujuannya teori ini nanti menjadi bahan dasar ya saat teman-teman apa namanya menjalankannya nanti di dalam apa namanya MySQL ya atau di exam PP-nya seperti itu. Nah, ketersediaan ya. Nah, di sini ketersediaan bila seorang pemakai yang pastinya ya mengupdate basis data, maka pemakai lainnya dapat segera melihat hasil update tersebut sehingga selalu tersedia data yang up to date. Itu yang utama ya di dalam sebuah database. Tanpa pernyataan ini ataupun tanpa apa namanya eh, kegiatan ini, maka database yang digunakan apa namanya menjadi apa namanya database di dalam program aplikasi kita maka tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Jadi harus eh, bisa terupdate gitu ya. Saat seseorang mengupdate data maka akan terupdate juga. Jadi setiap orang akan mengupdate. Contohnya saat teman-teman misalnya menunggu nilai ya, misalnya di akun masing-masing ya, di akun saat teman-teman sudah mengikuti perkuliahan, mengikuti UTS sampai UAS, kemudian menunggu hasil nilai saat seorang operator atau admin mengupdate nilai, harusnya di tempat teman-teman juga terupdate gitu ya. Jadi apa namanya datanya harus up to date. Jangan sampai nanti misalnya di admin mata kuliah A teman-teman dapat C misalnya tiba-tiba di akun teman-teman malah dapat B gitu ya. Nah itu salah satu kekeliruan ya dalam sebuah database. Maka itu akan menimbulkan apa namanya ketidaknyamanan dalam penggunaan sebuah sistem informasi. Nah jadi artinya apapun yang dilakukan oleh seorang admin atau seorang apa namanya operator, maka di mahasiswa juga bisa melihat hasil yang sudah diperbaiki oleh operator untuk menginput nilai seperti itu ya. Itu salah satu contoh ya untuk melihat data yang up to date seperti itu. Yang pastinya ada kelengkapan. Nah, dalam suatu basis data dapat berisi berbagai jenis data yang dihubungkan dengan banyak cara gitu ya. Nah, basis data memiliki kemampuan untuk mempresentasikan berbagai apa namanya, sorry, berbagai hubungan ya antara data yang kompleks. Kalau kompleks, kalau berbicara kompleks berarti ada data yang rumit lah bahasanya gitu ya. Artinya kenapa saya bilang rumit? Karena seperti tadi gambarannya database itu hanya terdiri dari berbagai macam tabel, gitu ya. Tabel yang saling berrelasi, yang saling berkaitan. Jadi dapat eh, apa namanya saling berkaitan antara
jenis data satu dan jenis data lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan sebuah informasi atau sebuah penunjang keputusan ataupun sebuah analisis ya, bahan analisis dari data yang disajikan, diolah, kemudian langsung diambil keputusan. Nah, keputusan itu nanti yang akan digunakan oleh seorang top manager dalam keberlangsungan sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Bisa teman-teman bayangkan gitu ya. Misalkan seorang manajer, seorang apa namanya pemilik perusahaan, bagaimana dia menilai misalnya karyawan, menilai anak buahnya tidak boleh menggunakan sebuah rasa gitu ya. Misalnya rasanya, contohnya misalnya, oh rasanya si Budi ini dia rajin aja nih, atau si Dodi misalnya gitu ya, si Dodi, oh dia tidak rajin nih, dia malas nih. Karena saya lihat dia kadang-kadang jam absen, jam siang pulang. Tidak seperti itu ya, karena sebuah pengambil keputusan itu harus tepat, cepat, dan akurat. Tidak boleh menggunakan rasa yang seperti Bapak bilang. Nah, makanya dari itu kita harus bisa menciptakan sebuah sistem, membuat sebuah program, aplikasi di dalamnya ada sebuah database. Nah, itu yang nanti akan eh, mengambil keputusannya dengan cepat, tepat, dengan akurat kayak gitu ya. Nah, itulah tujuannya. Jadi tidak boleh menggunakan rasa gitu ya dalam mengambil keputusan. Oh, rasa-rasanya ini dia rajin, dia malah tidak boleh seperti itu. Dengan adanya sajian data tadi, nah itu bisa apa namanya bisa mempermudah orang dalam pengambilan keputusan kayak gitu ya. Dengan adanya sistem tadi, dengan data-data yang tersaji, misalnya si Budi, kenapa dia dikatakan rajin? Karena dia setiap absen selalu tepat waktu, setiap jam pulang dia tepat waktu, kayak gitu ya. Mungkin Dodi kenapa dibilang tidak rajin? Karena dia dilihat dari data yang diolah oleh sistem, oleh apa namanya program aplikasi, ternyata Dodi itu sering jarang masuk. Dodi itu misalnya jam jam kerja dia apa namanya tidak tepat waktu, tidak cepat menyelesaikan apa namanya tugas dia. Nah, jadi seperti itu. Tidak boleh menggunakan sebuah rasa kayak gitu. Nah, yang pastinya keamanan gitu ya. Nah, dalam sebuah database, dalam sebuah apa namanya basis data, tidak semua pemakai basis data diperbolehkan gitu ya mengakses seluruh data yang ada yang pastinya. Untuk itu, basis data menyediakan sistem keamanan yang dapat mengatur pemakai tertentu. Jadi dibatasi gitu ya. Si ini hanya boleh menginput nilai, misalnya si B hanya boleh mengisi KRS kayak gitu. Misalnya, jadi seperti itu ya. Ada pembagiannya ya, user-user atau pengguna dalam apa namanya sistem informasi nantinya. Nah, base data menyediakan fasilitas recovery untuk memulihkan data setelah terjadinya trouble pada base data. Contohnya, mungkin teman-teman pernah melihat ya suatu website. Kalau zaman saya dulu kuliah dulu, mungkin kalau serangan gitu ya, serangan untuk menghancurkan website kampus saya dulu, itu hampir setiap hari gitu ya. Jadi setiap hari diserang, mau di apa namanya di hacker ya gitu ya. Tapi nggak masalah. Setiap eh, pagi atau malam tinggal di recovery aja, tinggal di refresh langsung kembali lagi ke settingan awal. Nah itu yang eh, fungsi dari recovery tadi ya sangat penting di dalam sebuah database gitu ya. Yang terakhir kebersamaan pemakai, shareability. Nah, jadi basis dapat data diakses oleh lebih dari satu pemakai secara bersamaan. Mungkin di sini teman-teman bisa merasakan langsung saat teman-teman mengisi misalnya KRS. Nah, itu KRS itu biasanya ini ya, teman-teman itu eh, lelet, lambat gitu ya. Karena apa? Teman-teman itu senangnya misalkan dibuka input KRS dari tanggal 1 sampai 10 misalnya. Nah, tanggal 10 kalian baru nginput. Nah, itulah
bisa kalian rasakan sendiri dari eh, materi ini gitu ya, kebersamaan dari pemakaian tadi. Karena di tanggal 10 itu ternyata hampir 10.000 mahasiswa UMP itu bersamaan menginput KRS. Nah, itu hal yang harus kalian hindari ya setelah memahami konsep dasar ini. Jadi artinya kalau sudah dibuka input KRS, janganlah kalian di akhir-akhir tanggal yang sudah ditentukan. Jadi mungkin hari kedua, ketiga, teman-teman sudah mulai menginput KRS. Cepat-cepatan di awal, jangan cepat-cepatan di akhir. Kalau di akhir nanti ini ya akan ada tumpukan di dalam pengantrian input mata kuliah seperti itu. Jadi harus karena ini ya karena database itu atau program aplikasi itu dipakai secara bersamaan dengan waktu yang sama. Oke, mungkin itu dulu dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.